Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Kita akan mempelajari tema 6 subtema 3 pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa. Kita akan mendalami pendalaman materi Bahasa Indonesia KD 3.3 buku elektronik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membaca teks eksplanasi yang diambil dari media elektronik, yaitu ada e-book atau buku elektronik. E-book adalah suatu buku yang bentuknya digital atau elektronik berisi informasi. Di zaman yang serba digital ini, tentu saja e-book lebih banyak digunakan daripada buku cetak. Agar kamu lebih paham tentang teks eksplanasi dari media elektronik, berikut disajikan contoh teks eksplanasi yang berasal dari buku elektronik, yaitu pemanfaatan benda penghantar panas. Sekarang kamu telah mengetahui bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas atau yang tidak dapat menghantarkan panas. Dapatkah kamu menyebutkan benda-benda di tempat tinggalmu yang memanfaatkan kedua sifat tersebut? Setrika listrik merupakan salah satu benda yang memanfaatkan sifat logam besi. Karena logam besi dapat menghantarkan panas, sehingga setrika listrik dapat dimanfaatkan untuk merapikan pakaian. Benda yang memanfaatkan sifat isolator panas adalah termos. Termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tahan lama karena susunan bahan termos bagian dalam terdiri atas dua lapisan kaca dan antara dua lapisan tersebut terdapat ruang vakum sehingga panas dari air dipantulkan kembali. Pada bagian penutup termos biasanya terbuat dari gabus atau plastik yang bersifat tidak dapat menghantarkan panas. Selain setrika dan termos, masih banyak benda lain yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator panas suatu bahan. Selanjutnya kita akan mendalami pendalaman materi IPA KD 3.6. Sifat konduktor dan isolator atau bahan yang dimanfaatkan untuk membuat beraneka ragam benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan konduktor dan isolator panas ini sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan benda yang dibuat. Jadi dari teks yang Bapak baca tadi yang sebelumnya dapat kita ketahui bahwa termos menggunakan sifat konduktor dan isolator. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari dapat menemukan beberapa pemanfaatan dari sifat konduktor dan isolator. Kalau untuk dari sifat konduktor dan isolator, yang keduanya dapat kita temukan pada termos, yaitu termos. Dan dari sifat konduktor atau yang menghantarkan panas, pemanfaatannya kita bisa melihat pada kehidupan sehari-hari, yaitu setrika listrik dapat menghantarkan panas. Selanjutnya pendalaman materi SBDP KD 3.1 gambar cerita. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Gambar cerita sering ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Begitu pula pada petunjuk cara penggunaan barang juga dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu penggunanya menggunakannya. Nah, jadi biasanya di saat kalian membeli setrika atau membeli termos, itu biasanya ada di sana buku petunjuk penggunaan. Nah,
Buku petunjuk penggunaan itu menggunakan gambar cerita. Coba kalian nanti bisa lihat di saat membeli benda atau membeli termos atau membeli alat lainnya atau membeli setrika, itu di dalam petunjuk penggunaan menggunakan gambar cerita agar lebih mudah dipahami dan menarik. Jadi itulah fungsi dari gambar cerita. Nah, itulah kira-kira penjelasan dari Bapak dari pembelajaran 2 itu tentang buku elektronik, beberapa pemanfaatan dari sifat konduktor dan sifat isolator, yaitu ada dari setrika, ada termos dan gambar cerita, dan beberapa fungsi gambar cerita yaitu dapat digunakan pada petunjuk agar lebih menarik. Sampai di sini pembelajaran dari Bapak, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.